Shalom, Bapak Ibu dan anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita ya. Sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita memulainya dengan menyapa Tuhan lewat renungan pagi pada hari ini. Bapak Ibu serta anak-anak, mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian, yaitu rukun kasih satu sama lain. Anak-anak serta Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita meminta dulu kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena begitu besar kasih-Mu akan kami. Tuhan, terima kasih untuk nafas hidup yang Kau masih beri kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mengawali hari anugerah Tuhan dengan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami, Tuhan bimbing kami, supaya kami bisa mengerti firman-Mu saat ini. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak serta Bapak Ibu,
Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Filipi pasal 2 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin, firman Tuhan. Anak-anak serta Bapak Ibu, tema kita hari ini atau di sepanjang minggu ini adalah menghargai karya sesama kita. Bets Kids, coba kalian lihat gambar di samping ini. Kalian tahu gambar apa? Ya, benar. Gambar acungan jempol. Kira-kira anak-anak, dari gambar di samping ini, ya, kita bisa menunjukkan apa? Ya, benar. Ya, dari gambar acungan jempol ini, kita bisa menunjukkan apresiasi kita terhadap karya teman kita. Ya, kita bisa memuji karya teman kita. Ya. Acungan jempol ini juga bisa diartikan sebagai tanda bagus, tanda good, tanda baik, ya. Dan ketika kita mengapresiasi karya teman kita, maka kita sudah menunjukkan saling menghargai satu dengan yang lain. Dan teman kita pun akan senang jika diapresiasi. Kira-kira anak-anak senang tidak kalau mendapatkan tanda seperti ini, acungan jempol? Tentu senang ya, Miss Desi saja senang kalau diberikan tanda acungan jempol, ya, di dalam mengapresiasi karya. Nah, begitupun dengan anak-anak, pasti sangat senang. Nah, Bets Kids, firman Tuhan saat ini, Rasul Paulus mengajak jemaat Filipi pada saat itu untuk menghargai orang lain, untuk saling menghargai. Nah, menghargai di sini artinya kita tidak menganggap diri kita yang paling penting, ya, tetapi kita mau menghargai karya orang lain, kita mau menghargai orang lain, kita mau menerima kehadiran orang lain. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kita? Apakah kita menyukai suasana yang menghargai, suasana yang damai, suasana yang rukun? Miss Desi yakin tidak hanya Miss Desi yang mencintai, menyukai suasana rukun, tetapi anak-anak juga, Bapak Ibu guru yang lain juga pasti menyukai suasana damai dan rukun. Nah, anak-anak, upaya kita di dalam menciptakan suasana yang rukun dan damai bisa kita mulai dengan mengapresiasi, ya, menghargai karya teman kita. Dengan kita menghargai karya teman kita, kita sudah mencontoh hidup rukun. Kita sudah memberikan contoh hidup rukun, ya. Dan relasi kita pun akan baik dan rukun juga ketika kita saling menghargai. Tidak hanya itu teman-teman, kita juga akan bisa saling menerima, ya. Kita juga bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Begitu ya, anak-anak serta Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan saat ini mengajak kepada kita untuk bagaimana kita mencintai suasana rukun itu dengan memulainya mengapresiasi atau menghargai karya teman kita. Pembacaan kita Filipi 2 ayat 3b mengatakan demikian. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama
daripada dirinya sendiri. Nah, anak-anak serta Bapak Ibu, ada kata kunci di ayat 3b ini adalah rendah hati. Ketika kita rendah hati anak-anak, kita akan lebih mudah untuk menghargai, untuk menerima kehadiran orang lain di tengah-tengah perbedaan ini. Ya, dan kita juga tentu akan lebih mudah untuk saling mensupport satu dengan yang lain, saling melengkapi satu dengan yang lain. Maka dari itu penting untuk kita memiliki sikap rendah hati. Ya, anak-anak, mari kita belajar untuk lebih lagi rendah hati, untuk bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Amin, firman Tuhan. Anak-anak serta Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu saat ini Tuhan, yang mengajarkan kepada kami, untuk kami bisa saling menghargai karya sesama kami dan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, dimulai dari diri kami, untuk bisa saling menghargai, saling menerima di tengah-tengah perbedaan yang ada. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang akan memulai PJJ hari ini. Engkau berkati Tuhan, berikan selalu semangat yang baru, berikan juga selalu kesehatan, kekuatan. Biarlah anak-anak Tuhan selalu bersuka cita di dalam menjalani masa-masa PJJ sampai saat ini. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Bapak Ibu guru, karyawan, atau siapapun peran kami di sekolah ini. Tuhan, kami serahkan kepadamu segala tugas dan tanggung jawab kami, biar kami bisa melaksanakannya dengan baik dan selalu penuh dengan sukacita menjalaninya. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami selalu berdoa dan berharap untuk Indonesia dan dunia yang sampai saat ini masih diliputi oleh virus corona. Tuhan, Engkau kuatkan kami di dalam menjalani hari-hari terberat kami sekalipun. Biarlah kami selalu berjalan bersama Engkau. Inilah doa kami Tuhan, bukan kehendak kami yang terjadi dalam hidup ini, melainkan kehendak-Mu lah. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak serta Bapak Ibu, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Selamat di dalam melakukan tugas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua.